Dok, ini CTG-nya jelek, bayinya ini udah ketuban udah mulai kental, akan terjadi asfiksia. Nah, saya udah siapkan, saya punya dengan tim. Ayo adik sini, sini. Ya, ibu dokter ini sebenarnya kami bertiga, tapi karena di sini jangan bertiga, berdua aja susah, berdualah kami. Ini asisten saya, dia merangkap, satu dia sirkulasi, dialah yang nanti menentukan denyut jantung berapa, dialah yang menentukan nanti pasang monitor saturasi, dialah nanti yang menentukan kalau terjadi misalnya terjadi mastase pada dada, tes, ya kan? Dialah yang melaksanakan. Saya cuma menginginkan dia. Kemudian dia merangkap sebagai menyiapkan alat-alat semua. Udah lengkap tim ini. Lahirlah bayi tadi berapa kilo? 2,5. Berat badan berapa? 2,5. Usia gestasi 30. Kita sudah siap semua. Alat-alat sudah siap ini semua. Ini sebelumnya sudah saya setting karena saya sudah tahu. Oh, saya setting tadi PEEP-nya saya bikin 7. Saya bikin 7. Udah itu PIP-nya ini saya bikin 30. Karena kurang bulan hampir-hampir. Saya mau bikin 30 antara 25-30. Kalau mau bikin 25 boleh, mau bikin 30 boleh. Udah saya setting nih, PEP udah setting, PIP udah saya setting. Saya letakkan gini aja. Udah. Ini lahirlah bayi. Tadi di kampung bayi, begitu lahir bayi. Bayi tadi tidak menangis. Tidak menangis, apa yang dilakukan? Kita apa melakukan? Apa istilahnya, tindakannya? Apa namanya? Resusitasi. Resusitasi, semua resusitasi. Saya begitu saya letakkan bayi ini ke sini, apa nama tindakan saya ini? Manajemen bayi membersihkan. Jauh-jauhkan pikirannya. Apa namanya itu? Manajemen bayi. Baru lahirlah memang emak-emak nih. Ini benar ibu, ini apa tadi yang ibu bilang tadi ini semua apa namanya itu dalam alur resusitasi? Namanya langkah awal. Itu dia, langkah awal, ya kan? Itu namanya langkah awal. Nggak sampai ke Kelapa Gading ini nama langkah awal. Langkah awal itu apa saja? Hangatkan juga pakai hangat. Mengatur posisi. Satu-satu. Ayo, apa lagi? Hangatkan tadi. Satu, langsung dibersihkan. Ringkan. Hangatkan. Saya kan letakkan dulu bayinya. Ini udah hangat. Saya letakkan bayinya apa namanya? Posisi. Posisi yang benar bagaimana? Kalau kalian belum pintar, ini jangan terlalu tinggi, sekitar 5 cm aja. Posisi di bahu. Namanya posisikan. Baru bersihkan jalan napas. Ambil apanya? Mana tadi suction? Suction ini udah hidup. Satu orang dia ini udah menghidupkan. Udah, saya udah pakai ini, saya bersihkan. Udah bersihkan. Kenapa nih mau dibersihkan? Karena bayi ini udah keklek. Kalau saya melakukan VTP nanti, yang di sini semua jangan masuk ke paru-paru. Saya bersihkan dulu. Langkah awal. Pertama tadi udah itu kita letakkan namanya posisi. Udah, posisi ini ada nanti beberapa macam posisi. Yang ada yang bagus, ada yang tidak. Udah, baru bersihkan jalan napas. Setelah itu apa lagi? Keringkan itu sama dengan stimulasi. Rangsang kaki udah sama, nggak perlu diketik-ketik gini. Membersihkannya ini, ayo. Tadi dia diem aja. Temannya itu diam, ini yang sibuk. Jadi kalau kita berdua, kamu dengan saya sama cepat. Langkah awal dilakukan berapa detik? 10 detik. Langkah awal berapa detik? 10 detik. Berapa detik? 10 ya? 30. Aulia, berapa Aulia? 30 detik. 30 detik artinya langkah awal dari tadi hangatkan, posisikan, bersihkan jalan napas, keringkan, singkirkan kain basah, posisikan balik itu
30 detik. Tuh. Di situ mesti profesion kita. Nah, sekarang bersihkan, ya, keringkan. Keringkan pertama dari sini dulu, kepala dulu. Wajah, kepala. Teman, ayo lama sama kita terus. Miringkan, kita sama. Terus sama. Yuk. Balikkan lagi. Sama kita. Sama nih, jangan berhenti satu orang. Kita udah semua. Baru singkirkan kain yang basah, ganti kain yang baru. Mana kain yang baru? Misalnya itu baru dulu. Oke. Udah itu baru posisikan kembali. Setelah itu apa yang dilakukan? Nilai tadi. Tadi kan saya bilang udah dinilai tadi, denyut jantungnya berapa tadi? 80. Ternyata nilai. Apa yang dinilai? Usaha napas. Ada nggak napasnya? Yang kedua? Jantung. Tonus otot. Bagus enggaknya? Yang ketiga? Apa lagi? Denyut jantung. 3 ingat ya. 1 pertama tadi usaha. Kedua, yang ketiga denyut jantung. Ya, ternyata tadi denyut jantungnya 80. Apa yang dilakukan? Lakukan VTP. Ini udah kita siapkan. Ini dekatkan ke sini. Satu orang tarik terus. Hidupkan. Udah, ini udah kita setting tadi. Saya lakukan PTP. Udah. Ini pembantu kita melihat kondisinya ini. Lihat gerakan dadanya ini atau enggak. Saya PTP. Di PTP caranya bagaimana kalau pakai alat ini? Kalau pakai bagging, remas, lepas, remas. Berapa lama kita PTP? Berapa detik? 30 detik. Berapa kali dalam 30 detik? 1 menit sebenarnya napas bayi itu berapa? 60. Kalau 30 detik berapa? 30. Jadi sekitar 20 sampai 30 kali lah kita berikan supaya dia seperti dia bernapas seperti biasa. Kita caranya dengan posisi ini di bahu, tidak boleh di leher, tidak boleh terlalu fleksi, tidak boleh terlalu ekstensi. Nah, udah. Kemudian saya lakukan PTP. Tutup, lepas. Saya lihat ke sini. Kalau begitu saya pijit, PTP itu ini mesti benar-benar megangnya. Megangnya ada 2 macam. Ya. Kalau kita mau melakukan PTP, sebenarnya megang ini ada 3. Ada yang megang ininya aja, ada yang memegang ini, ada kalau PTP ini tangan 2 jari saya ini seperti melingkar di bantalannya ini. Ya. 2 jari. 3 jari saya mengangkat dagu supaya ini kebuka. Baru saya PTP. Baru saya langsungkan PTP. Tutup. Saya ngeliat ke sana. Tutup. Si adik ini kadang-kadang kalau saya ngeliat ke sana, adik ini ngeliat terbuka enggak paru-parunya itu? Kebuka, mengembang enggak dadanya? Udah, tutup, lepas, tutup, lepas. Sebelum kita melaksanakan PTP, dia memasangkan dulu monitor saturasi ke sebelah tangan kanan. Ya, tangan kanan. Oke? Ingat sebelah tangan kanan, nggak boleh tempat-tempat lain. Oke? Nih, kita PTP. Berapa detik tadi kita PTP? 30 detik, sekitar 20 sampai 30 kali. Tutup, lepas, tutup, lepas, tutup, lepas. Kemudian setelah itu setelah 30 detik, apa yang dievaluasi? Usaha napas, denyut jantung. Coba periksa denyut jantung. Tadi saya bilang berapa tadi? 110. Yang kedua tadi 110. Dia sudah menangis, tapi merintih. Kalau dia merintih, menangis, saya cukup memberikan apa namanya? CPAP. Dia sudah bernapas spontan, cuman dia merintih, retraksi. Saya cukup ini aja, saya letakkan gini aja. Gini aja. Saya tidak begging lagi. Saya cuma memberikan CPAP. Yang saya berikan adalah PEEP dan oksigen. PEEP. Saya ginikan aja.
biasanya kalau kita ginikan dia merintih dan retraksi, dia akan lebih enak. Nah, sekarang masalahnya setelah ini kan bayinya tadi kita lihat down score-nya. Tadi down score-nya berapa? 4 atau 5. Ini dia harus pakai CPAP. Sebelum kita merujuk harus namanya berapa tadi? Stabilisasi. S tadi apa? Satu orang diperiksa tadi gula darahnya 40. Oh, ini berarti kalau 40 dia harus dibolus. Satu orang pasang umbilikal. Udah pasang umbilikal. Boluslah 2 cc per kilo. Kalau berat badannya tadi 2,5, kita bolus 5 cc. Dextrose 10 bolus. Setengah jam lagi nanti cek ulang sebelum kita rujuk. Ternyata tadi sudah sekitar 85 misalnya. Udah oke. Nah, sekarang S, satu lagi T, temperaturnya. Temperatur biasanya kalau udah kita pakai ini biasa temperatur bagus. Tapi kalau nggak bagus, ini mesti kita setiap setengah jam harus dicek. Karena kita merujuk temperaturnya nggak boleh hipotermi, salah kita. Mesti normal. Setelah normal, setengah jam setelah normal. Nah, satu lagi RW. RW inilah yang saya pegang nih RW. Bukan dikasih oksigen yang kayak tadi. Karena kalau bayi dengan napas sedang, obatnya bukan oksigen, obatnya adalah CPAP. Nah, CPAP. Kemudian satu lagi B apa itu namanya? Blood pressure. Yang paling sederhana adalah periksa capillary refill time di kaki. Pijit gini kira-kira 3-4 detik. Lepaskan. Nanti dilihat ini kembali merah atau enggak. Itu berapa detik? Normalnya 3 detik. Kalau lambat berarti hipotensi. Kalau hipotensi dia shock takutnya kita. Maka kita bolus NaCl 0,9%, kasih 10 cc per kilo, 25 cc, boluskan pelan-pelan. Ya, sekitar setengah jam atau 1 jam. Sudah kita selesaikan. Kemudian kita periksa lagi ininya. Oh, ternyata sudah lebih daripada 3 detik. Sudah normal. Ini baru dirujuk. Yang jadi masalah dirujuk kayak gini. Memang kayak gini. Kalau kita punya cucu, punya anak kayak gini kita rujuk. Pakai apa? Merujuknya pakai apa? Pakai kalau ada yang single, yang ada nasalnya 2 atau yang single. Jadi buka aja ya. Nanti ada komen buka aja nih. ETT nggak boleh pakai balon. Minta gunting. Pilih ETT yang nomor 2,5. Ya. Bawa pakai ETT yang ininya nomor 2,5. Kalau ini nomor 3,5, 2,5. Merujuknya pakai 2,5. Udah? Mengguntingnya ini masuk ke dalam hidung. Misalnya hidungnya ini masuklah pas kira-kira 1,5 atau 2 cm. Masuk ke hidungnya. Udah? Biasanya kalau yang 2,5 sampai yang hitamnya. Pas dia 2,5. Masukkan sampai yang hitamnya ke hidung. Dari hidung ke konektornya ini kira-kira 4 cm. Kita dari hidung ke sini 4 cm. Guntingnya harus miring, jangan lurus. Orang Medan bilang mereng. Nah, supaya nanti mana tadi kepalanya? Kepala ini. Itu tadi mana? Waktu memasangnya kita nggak kalang kabut. Ada pemandunya. Nah, ada pemandunya. Tapi kalau kita potong gini, masukannya susah. Ini gini. Udah? Nah, baru kita masukkan hidung. Kita masukkan ke hidungnya pakai jelly. Gak ada jelly? Kalau nggak ada jelly, pakai mulutnya aja. Ini mulutnya dulu. Pakai jelly, masukkan ke hidungnya. Ini semisal masuk hidung. Mana plasternya? Benang kasur ada? Benang tali pusat ada? Nah, minta satu dulu. Nah.
Pegang siapa namanya? Siapa? Dua kali ya. Oh, 2 kali ada Kak. Nih. Gini. Ika pegang gini Kak. Oke. Plaster. Plasternya plaster ini ya, plaster yang bagus, Hipapik ya. Ini dulu diginikan dulu. Udah. Sebenarnya ini yang paling bagus ini lebar, Hipapik lebar dipotong 2. Iya. Udah. Nah, dipotong 2, satu lengketkan ke sini. Ya kan? Satu lagi teruskan aja ke sini. Udah. Yang satu lagi muter ke sini. Karena ini nggak punya. Kalau nggak punya ya harusnya 2 gini dia. Ya kan? Harusnya 2 ini. Yang satu yang muter. Ayo bantu Kak, cepat Kak. Ini yang teman kita ini nggak boleh ngeliatin aja, ngeliatin aja di pasar aja. Lihat Kak, tengok dulu. Ya. Udah. Oke. Ini setelah ini baru satu lagi. Bikin tadi dipotong 2 lagi di tengah-tengahnya supaya bisa ngelengkan. Ini 1. Ya kan? Baru letakkan lagi ke sini. Kan ada yang satu lagi nih, melingkar. Nah, ini kalau pasti kuat dia, karena sudah diikat dulu. Baru dihubungkan dengan ini sipep. Tadi PEEP-nya berapa? 7. Oksigennya berapa? 100% kalau nggak di ini. Tapi kalau untuk bayi prematur cukup 30%. Coba atur dulu 30%. Berapa tekanannya? Berapa? 6 dengan udara 1. Udah. Nah, ini kalau kita rujuk udah. Nah, sekarang pinjam satu orang yang mau merujuk mana? Satu mana bidan yang mau pakai ini? Kanguru. Ika, siapa Ika? Sini Kak. Kalau metode kanguru ini nggak mesti yang musik kayak gini ya. Kalau ada kain sarung panjang itu, pakai itu aja. Nggak usah nunggu ini ya. Pakai itu. Ini terlalu gaya gitu aja. Tapi ribet kali. Kalau pakai gitu aja udah begini. Oke. Ini ada infus kan? Ini ada infus. Hati-hati. Ada infus. Ini dipasang. Oke. Masukkan. Pakai celananya. Waktu masukkan ini dijaga infusnya tetap bagus. Oh, ini tetap dipasang, jangan nggak kayak tadi. Udah. Jangan sedikit gitu. Turun sedikit Mak. Sedikit. Di antara 2 dada coba. Nah. Ini beramai-ramai lah caranya yang mengikat-ikat. Jangan sendiri. Ayo ikat. Karena ini bayinya udah sesak nih. Udah. Selanjutnya udah. Tutuplah pakai topi. Kalau nggak ada topi, kan topinya. Topi sih ya, buka. Nah itu yang merah tuh kan. Merah itu kan. Ada popok. Popok aja sama ada popok. Popok aja deh. Pakai bahasa. Udah topi. Udah. Dipakai topi. Udah ditutup. Nah. Satu mana bidan lagi? Satu tunggu. Satu dorong, tunggu dulu. Oksigennya yang paling Satu pangku gini. Satu ibu juga yang dorong, nggak usah ini. Satu orang dorong. Tarik. portable-nya. Terus bawa pelan-pelan, sesuaikan. Inilah dia contohnya.
Oke, tepuk tangan dulu. Ya, gitu ya. Kalau kita punya inkubator transport lebih gampang. Ya, ini sekarang ini. Jadi itulah disimulasikan. Yang dikerjakan tadi semua bersalahan. Jadi pertama, untuk melaksanakan resusitasi harus tahu, harus hafal dulu alurnya. Yang mana mau dipakai CPAP, yang mana di PTP, yang mana harus, ya kan, yang observasi. Jangan nanti yang CPAP di PTP, yang harus di PTP di sanksi CPAP. Itulah dia. Oke? Ada yang mau nanya? Diikat tapi intubasi, ingat ya. Posisi bukan hidung ya. Di sini mulut. Nah, setelah itu baru kita tetap PTP. Ini. Tutup, lepas, tutup. Ayo siapkan ini mau kita rujuk nih, tutup. Ini nggak boleh berhenti nih, tutup, lepas. Tutup, lepas ini sampai ke rumah sakit. Nanti kita lihat ada monitor. Tadi waktu mau kita rujuk pun tadi monitornya dibawa. Mau tahu saturasi oksigennya dengan heart rate-nya berapa. Terus ini kalau dalam PTP untuk intubasi gini. Tapi kalau dalam CPAP tidak perlu, cuman gini aja. Ngerti kan? CPAP di hidung, intubasi di mulut. Ngerti ya? Jangan salah. Jangan nanti di hidung, di gitu-gitu. Di PTP. Oke? Berarti yang diintubasi di mulut tetap kita lakukan pembantu. Tetap terus. Waktu kita rujuk tetap begini, nggak boleh diberhentikan. Tapi tadi yang untuk di CPAP dihitung kita nggak perlu. Apakah harus stabil dulu apa enggak dong? Stabil, makanya tadi stabil apa aja tadi, stable itu apa aja? Sugar, stabil ya. Terus airway, udah kita pasang ini. Blood pressure tadi udah kita bolus. Udah stabil, kita rujuk. Bayi ini selamat lah. Bisalah sekolah dokter kayak si Ika ini. Kalau enggak, kalau yang kalian buat tadi itu nggak jadi dokter lagi, nggak bisa lah jadi bidan, nggak bisa jadi perawat, nggak bisa jadi apa-apa. Hah? Nah, berarti kan ini kan nanti dia pasang ini ya. Kan selama intubasi kan kita pasang gini nih CPAP ya. Pas merujuk Terus kayak gini, tutup terus. Ayo, satu orang. Terus saya gendong ini, satu gendong 3 orang yang bawa. Satu dorong oksigen. Saya terus ini. Kalau intubasi, tapi kalau CPAP saya gini aja. Intubasi dari mulut ya, ingat. CPAP dari hidung. Iya, CPAP ini. Oke? Ayo kita ke atas. Nah, ayo.